Sekali lagi Shalom. Apa kabar anak bijak? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kembali lagi dalam video ibadah sekolah minggu. Kakak Ratna percaya adik-adik di rumah dalam keadaan sehat. Baik adik-adik, mari kita duduk yang manis. Kita mau mulai dengan ibadah kita. Kita akan menyanyi satu lagu pujian penyembahan, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya, dan kita akan berdoa. Adik-adik mengikuti ucapan Kakak Ratna. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Di pagi ini kami anak-anak-Mu akan mulai dengan ibadah kami. Tuhan Yesus, berkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Apa kabar anak bijak? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita akan mengangkat pujian yang mengatakan happy ya ya ya, happy ya ya. Baik adik-adik, masih ada yang ingin memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Oke, kita akan menyanyi lagi dalam lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita
yang mau bersaksi, Kakak Ratna persilahkan. Perkenalkan, nama saya Lesia. Ulang ya, Sia. Hai, perkenalkan nama saya Angel Serantokoro. Kita mau nyanyi anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, tangan dengaran. Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga, terima mahkota emas. Terima kasih buat adik-adik yang sudah bersaksi. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawa oleh Ibu Sherly. Halo anak-anak, sebelum kita mulai dengan cerita kita di pagi ini, kita akan berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap pujian yang telah kami naikkan. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan cerita. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hai anak-anak, sudah siap semuanya untuk mendengarkan cerita di pagi ini dengan tema kita, jujur itu menyenangkan. Ada seorang anak yang bernama Boy. Boy ini duduk di kelas 5 SD. Suatu hari setelah Boy pulang sekolah, dia langsung bermain sepeda. Sampai dia kelelahan dan akhirnya dia tidak bisa belajar. Padahal besok itu dia harus ujian semester. Boy menganggap remeh dan dia merasa dia sudah pintar sehingga dia tidak mau belajar. Dia bermain sampai dia kelelahan. Dan sore hari Boy menonton film kesukaannya sehingga dia lupa belajar. Terus mamanya bilang, "Boy, kenapa kamu tidak belajar?" Boy bilang sama ibunya, "Aduh ibu, hari ini saya tidak belajar, satu hari saja saya lelah." Karena dia lelah, tetapi ibunya masih memaksa dia, "Boy, kamu harus belajar karena besok mau ujian semester." Dan akhirnya Boy masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, tetapi tidak mengunci pintunya dan pura-pura belajar. Dan tiba-tiba mamanya mengetuk pintu, tok tok tok. Boy kaget dan Boy langsung pura-pura membaca bukunya dan pura-pura belajar. Dan mamanya langsung berkata, "Wow, anak saya rajin sekali." Boy hanya tersenyum dan Boy bilang, "Mama, saya sudah kelelahan, saya mau tidur." Dan akhirnya mamanya bilang, "Oke, Boy boleh tidur." Dan harinya adalah hari Senin, di mana Boy akan mengikuti ujian hari pertamanya. Dan ujian itu ujian matematika. Dan saat Boy mengikuti ujian matematika, awalnya dia bisa mengerjakan soal ujian itu sampai selesai. Tetapi lama-kelamaan ada soal yang sangat sulit. Jadi Boy tidak bisa mengerjakan. Sehingga Boy melihat kiri, kanan, dan dia merasa kebingungan. Akhirnya Boy menyontek temannya yang bernama Dian, menyontek ujiannya. Dan di situ Pak Guru ketahuan kalau Boy sudah menyontek punya teman, dan Pak Guru langsung mengambil kertas ujiannya Boy. Dan di situ Boy sangat menyesal dan dia berjanji tidak akan menyontek lagi dan tidak akan berpura-pura belajar. Nah anak-anak, cerita yang tadi kita dengar sama-sama tentang Boy ini, dimana kita diajarkan untuk tidak boleh berbohong, tidak boleh menyontek, tidak boleh juga pura-pura belajar saat kita disuruh belajar. Kita harus menjadi anak-anak yang jujur, karena jujur itu menyenangkan. Nah, menurut anak-anak, menyontek dan berbohong itu baik atau tidak? Karena di dalam Yesaya 5 ayat 20 mengatakan, "Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit." Wah anak-anak, Nabi Yesaya mengajarkan kita bahwa tidak boleh kita berbohong, karena berbohong itu
hal yang tidak menyenangkan, karena Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang jujur. Kalau anak-anak berbohong, Tuhan Yesus tidak senang, dan Tuhan Yesus merasa sedih melihat anak-anak yang berbohong. Jadi menurut anak-anak, jujur itu apa? Karena di dalam Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kita tidak boleh berbohong, karena berbohong itu perbuatan yang jahat, dan Tuhan Yesus tidak senang anak-anak berbohong. Harus anak-anak berkata jujur, sehingga Tuhan Yesus menyayangi kita. Dari pelajaran ini mengajarkan kita supaya kita berbuat baik terhadap sesama kita, terhadap Tuhan, terhadap orang tua, dan siapa saja. Mari anak-anak kita belajar jujur, karena jujur itu menyenangkan. Demikian cerita kita di pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk cerita di pagi hari ini. Tuhan Yesus mengasihi kami anak-anak. Tuhan Yesus mau mengajarkan kami untuk kami bersikap jujur. Tuhan Yesus tolong setiap anak-anak supaya belajar untuk bersikap jujur terhadap sesama, terhadap Tuhan, dan siapa saja. Tolong kami Tuhan Yesus agar kami menjadi anak-anak yang menurut dan mau melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa di minggu depan. Immanuel, Allah beserta kita. Dadah.